Wey, bangun tidur nih, bocah. Kali ini kita mau bahas tentang LSI ya, Latent Semantic Indexing. Hmm, atau bahasa yang lebih robotiknya itu sebenarnya Latent Semantic Analysis. Jadi sebelum kita membuat konten itu sebetulnya setelah riset keyword ya. Jadi riset keyword sebelum keyword ini diproduksi jadi konten, itu bagus kalau kita cek dulu LSI-nya. Ini buat ngebantu kita konten ini akan arahnya kemana, pembahasannya apa aja, gitu. Karena kalau percuma ya kita percuma maksudnya ya sangat disayangkan kalau misalkan kita produksi banyak konten, banyak kata, 2000 kata, 3000 kata, tapi ternyata yang menyinggung LS ini nggak banyak di dalam konten itu tadi. Artinya terlalu kemana-mana pembahasan itu sayang banget karena nanti dia jadi nggak maksimal teroptimasinya. Kayak gitu. Terus LSI ini dia juga bisa gini ya. Riset keyword itu kan ada banyak metode, ada banyak cara, dan orang punya macam-macam pendapat. Kalau menurut saya dalam riset keyword itu sebetulnya cukup lihat LSI-nya aja. Ya, cukup lihat LSI-nya aja. Gak perlu pakai cara yang aneh-aneh, metode yang nyeleneh dalam proses riset keyword. Cukup nanti lihat LSI-nya, kita bisa mengira-ngira seperti apa kita akan menyajikan konten. Tadi udah saya bahas kayak gitu. Oke, kita langsung ke studi kasusnya. dadah 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 guys. Ini misalnya ya, sebelumnya ini ada pembahasan apa itu latent semantic indexing. Yang intinya di sini kalau kata Wikipedia itu adalah teknik untuk memproses bahasa yang alami, bahasa yang natural. Dan Google udah sangat menguasai teknologi ini. Dari mana kita bisa tahu bahwa Google menguasai? Ya dari sini kita bisa lihat. Nah ini namanya Google Suggest ya, atau ada yang juga bilang Google Autocomplete. Saya udah bahas ini juga di video yang lain. Jadi Google udah bisa memprediksi keyword yang relevan yang dibutuhkan sama pencari. Ini juga sama, ini Google Suggest juga. Jadi di Google Suggest atau Google Autocomplete ini ada yang sifatnya prefix, ada yang sifatnya suffix. Suffix itu di belakang, suffix ya prefix di depan dari keyword yang kita tulis. Ini hasilnya. Contoh kalimat mempromosikan. Oh ini bukan, ini varian lain ya. Itu adalah LSI. Ada banyak cara bagi kita untuk bisa melihat LSI. Ini yang paling gampang ya lihat Google ini. Tapi menurut saya ini masih belum akurat banget. Ya, masih belum akurat banget karena kita kalau pengen akurat itu kita butuh yang ada angkanya, angka pencarian bulanannya. Misalnya di sini ya ini cara mempromosikan diri di job street itu berapa pencariannya di media sosial, di LinkedIn, untuk bekerja agar diterima kerja yang menarik. Ini kan kita nggak tahu angkanya berapa. Semakin besar maka dia akan semakin prioritas untuk kita pilih sebagai LSI untuk konten kita gitu. Nah kalau saya pakai Ahref seperti biasa. Dan ini cara yang paling gampang banget. Kita cari aja apa namanya konten yang udah di halaman 1. Ini misalnya hipwi.com ya, di halaman 1 yang emang dikemas dengan apa namanya menggunakan konten. Ini kita bisa copy aja linknya, masukin sini. Nih, oh ini udah nih ya, ini kontennya. Terus ini adalah hasilnya. Kalau saya caranya gampang aja, masukin keyword, masukin URL dari
konten yang ada di halaman 1 atau website yang ada di halaman 1, terus nanti dimasukin ke dalam apa, ke dalam Ahrefs sini. Bentar, gatel bentar, garuk dulu ya kan biar enak. Dah, ini kita dengan masukin ke sini muncullah itu semua keyword-keyword yang si Hipway ini masuk dari mana, keyword-keywordnya Hipway ini. Nanti setelah keywordnya apa, URL yang masukin masuk ke bagian organic keyword, atau masuk juga ya udah sih kayak gini. Nanti kita tinggal urutin aja volume. Nah, enggak sih, kayaknya enggak begini, kurang bagus. Kayak tadi aja lah, lebih apa namanya, lebih related. Nih contoh promosi diri, cara mempromosikan diri, contoh kalimat mempromosikan diri di Jobstreet, promosikan diri Anda, mempromosikan diri. Nah, ini semua adalah LSI. LSI ini kita bisa jadikan subjudul. Kalau saya contoh mempromosikan diri nanti dibahas, ini sebagai subjudul ya. Terus contoh promosi diri dalam 300 karakter nanti dibahas dalam subjudul. Cara mempromosikan diri di Jobstreet kemudian dibahas. Contoh promosi diri fresh graduate dibahas gitu. Terus saja. Promosi diri melamar pekerjaan. Mungkin yang kayak gini bukan jadi subjudul ya, ini di dalam konten aja. Nah gitu. Jadi LSI ini sifatnya dia harus disebar di seluruh konten dan di seluruh tipe atau part dari konten. Bisa di subjudul, bisa di paragraf, bisa di dalam deskripsi gambar, bisa di dalam meta description, bisa juga di dalam file name gambar, terus title gambar, ALT gambar, kayak gitu. Ini semua LSI-nya. Dan yang paling banyak tentu nanti di dalam konten ya, di dalam paragraf. Nanti misalnya ini nih, promosi diri dalam bahasa Inggris. Kamu juga bisa promosi diri dalam bahasa Inggris loh, gitu. Kalau dalam konten bisa juga ini dijadiin subjudul, promosi diri dalam bahasa Inggris. Terus nanti deskripsi dari penjelasan dari subjudulnya. Kalau kamu mau melamar pekerjaan di perusahaan multinasional atau perusahaan luar yang ada di Indonesia lah, kayak gitu, biasanya mengharuskan kamu untuk bisa berbahasa Inggris atau ininya posisi kerjanya apa, gitu kan. Itu nanti pengaruh. Kamu juga bisa mempromosikan diri dalam bahasa Inggris. Nanti akan kami ajarkan dan kami contohkan penulisan promosi yang digunakan menggunakan bahasa Inggris, kayak gitu. Nah, itu adalah seputar LSI ya. So LSI ini kayaknya sih nggak satu hal yang wow atau gimana, tapi masih banyak orang yang lalai, masih banyak orang yang belum tahu, masih banyak orang yang nganggap ini kayaknya nggak perlu deh. Padahal sepengalaman saya ada banyak banget konten-konten saya itu yang saya optimalkan LSI-nya bisa, alhamdulillah bisa masuk ke halaman 1 tanpa harus menggunakan banyak backlink. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu konten-konten itu nggak perlu banyak, nggak ada backlinknya gitu, nggak ada backlinknya, tapi bisa bersaing dengan konten-konten lain yang backlinknya lumayan ya, lebih dari 10 lah backlinknya gitu. Kayaknya itu ya, latent semantic indexing penjelasannya, semoga bisa bermanfaat. Nanti yang mau tanya-tanya bisa di kolom komentar, langsung ditulis saja atau kirim ke Instagram di @fatih. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.
Dadah. Mana mukanya? Nah, dadah.